Struktur selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka berfungsi sebagai penghormatan kepada pihak yang dituju, dan biasanya salam pembuka dalam bahasa Indonesia selalu kita gunakan dengan hormat. Beda ya kalau kita mengirim surat pribadi kepada teman atau kepada saudara, itu bisa saja salam manis atau salam rindu bisa saja. Namun surat yang sifatnya resmi itu harus menggunakan dengan hormat. Penulisan dengan hormat seperti ini. D-nya yang huruf besar, hanya huruf kecil, kemudian ikut bahasa Inggris juga seperti itu ya sayangnya. Nah ini salah. Kalau dengannya itu D-nya huruf besar, ini huruf besar, salah. Atau memang diikuti dengan tanda titik juga salah, atau menggunakan huruf kecil dua-duanya juga salah. Kemudian struktur yang keenam, isi surat. Isi surat terbagi atas 3. Yang pertama bagian pembuka, yang kedua bagian inti, yang ketiga bagian penutup. Nah bagian pembuka ini sayang isinya sebagai pengantar, sedangkan bagian inti itu berisi identitas dan persyaratan yang kita lampirkan. Kemudian yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian penutup ini berisi harapan dan ucapan terima kasih. Ini sayangnya, ini pembuka. Tadi Bu katakan sebagai pengantar isi surat. Tujuannya buat apa? Membangkitkan minat si penerima surat itu untuk mau membaca lamarannya itu atau surat lamaran yang kamu kirim secara lebih lanjut. Oke, dan bagian pembuka harus kamu tuliskan secara menarik dan kalimatnya itu harus sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, apa saja yang ada dalam bagian pembuka itu ada 3 ya sayangnya. Yang pertama, dasar pengiriman surat. Contohnya, informasi dari mana kamu dapat? Dari iklan kah? Atau dari media manakah? Dari internet kah? Kamu sampaikan di awal. Kemudian tujuan kamu untuk melamar pekerjaan itu apa? Dan penjelasan tentang pekerjaan yang kamu minati itu apa? Itu kamu lampirkan di bagian pembuka. Contohnya di sini, sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian umum Sinar Nusantara 25 April 2017 tentang lowongan pekerjaan, saya bertanda bawah ini. Nah, di sini juga ada contohnya di sini. Karena ketertarikan dengan iklan lowongan kerja di radio ini sampai kemari sebagai tenaga pengajar bidang studi sejarah. Jadi ketiganya ini ada di bagian alinea pembuka. Kemudian bagian inti surat itu berisi identitas ya sayangnya, identitas. Kemudian persyaratan-persyaratan yang kamu lampirkan itu kamu sampaikanlah di bagian inti. Ketika menyusun isi surat yang baik, hendaknya diperhatikan ketentuan. Jadi ketika menyusun surat itu harus ada ketentuan yang kita perhatikan. Tetapkan urutan secara sistematis dan logis. Gunakan informasi berdasarkan fakta ya. Kemudian menyusunnya dalam beberapa alinea, dan tiap alinea harus mewakili gagasan utama. Kemudian hindari penggunaan kata yang membanggakan diri dan merendahkan diri. Artinya kamu tidak bisa terlalu sombong dan kamu juga tidak bisa pesimis. Jadi semua informasi yang kamu lampirkan dalam surat lamaran pekerjaan kamu itu harus sesuai dengan fakta. Oke, kemudian hindarkan penggunaan akronim atau singkatan-singkatan yang tidak lazim atau bahasa-bahasa yang gaul yang sering kamu dengar. Kemudian gunakan bahasa yang lugas, sopan, dan menarik. Apa tujuannya harus menarik? Supaya kamu sebagai si pelamar meyakinkan si penerima bahwa kamu sebagai pelamar itu benar-benar kamu itu memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, dan tujuan kamu memang sungguh-sungguh untuk bekerja dan memberi kontribusi yang baik untuk instansi atau perusahaan yang kamu lamar. Nah, kemudian di sini pelamar itu
harus berusaha nih, harus berusaha mendapatkan kepercayaan dari si penerima lamaran. Dan ingat, surat lamaran kamu itu harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung padat. Ini bagian pertanyaannya. Nah, bagian penutup itu seperti yang saya sampaikan tadi, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Nah, di sini contohnya, mudah-mudahan kemampuan dan pengalaman saya itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Apabila dikehendaki, saya pun bersedia diwawancara atau dites. Saya berharap jawaban atas lamaran ini segera saya terima. Ini demikianlah surat ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu bagian penutup surat. Struktur yang poin ke-7 itu salam penutup. Oke, penulisan salam penutup itu sepertinya sayangnya yang benar ya. Sama tadi seperti salam pembuka, awalnya saja menggunakan huruf besar, kemudian menggunakan huruf kecil, kemudian tanda baca koma. Kalau dia hanya satu kata, ya udah menggunakan awalnya menggunakan huruf besar. Ini kalau dalam bahasa sedikit ya sayangnya, contoh ini ya, ini benar ya. Harusnya jika ini salah menggunakan tanda titik atau tanpa tanda baca. Contohnya seperti ini, menggunakan tanda titik, atau ini tanpa tanda baca. Untuk struktur surat lamaran pekerjaan poin 8 dan 9 ini tadi kata sayangnya, tanda tangan dan nama yang jelas. Ya, ini contohnya, ini benar dan ini salah. Ini pelamar tanda tangannya, kemudian nama, dan di sini salah. Kenapa? Karena namanya disingkat. Nah, untuk penulisan nama tidak bisa disingkat seperti ini. Yuk dibaca ya. Dalam penulisan nama pengirim, hindari penyingkatan. Karena itu, tuliskan nama diri pelamar secara jelas dan lengkap, termasuk gelar yang dimiliki jika ada ya sayangnya. Jadi seperti ini penulisannya. Mengapa harus tanda tangannya itu ada? Pembubuhan tanda tangan merupakan bukti pertanggungjawaban penulis surat atau surat yang dibuatnya. Nah, tanda tangan itu fungsinya sebagai apa? Sebagai tanda keabsahan bahwa surat itu benar. Hal itu juga menandakan bahwa tanda tangan itu berfungsi sebagai tanda keabsahan surat tersebut. Jadi surat lamaran pekerjaan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ibu ingatkan ya sayangnya, penulisan surat lamaran pekerjaan yang ibu sampaikan atau yang ibu ajarkan sama kamu itu adalah sesuai dengan ketatabahasaan Indonesia. Namun seumpama nih kamu melamar pekerjaan nantinya ternyata berbeda dengan yang saya ajarkan, kembali lagi, setiap instansi, setiap perusahaan, setiap daerah atau bahkan negara itu berbeda-beda model surat lamaran pekerjaannya. Contoh, saya pernah punya pengalaman melamar pekerjaan salah satu instansi di Bangka Belitung. Ya. Nah, saya membuat atau menulis surat lamaran pekerjaan saya, surat lamaran yang mereka terima atau yang mereka inginkan itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi mulai dari tanggal surat sampai kepada nama jelas itu menggunakan huruf kapital. Jadi kamu harus tahu dulu pihak instansinya itu model surat lamarannya bagaimana. Karena beda model surat lamaran pekerjaan yang ditulis atau yang disampaikan. Model surat lamaran pekerjaan perusahaan Amerika contohnya berbeda dengan model surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh Australia. Beda model surat lamaran pekerjaan Indonesia. Jadi sebelum kamu menulis surat lamaran pekerjaan, ada baiknya kamu mencari tahu dulu model surat lamaran pekerjaan di perusahaan atau instansi yang kamu lamar. Begitu saya. Sekali lagi ingatkannya sayangnya, struktur surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama, tanggal surat, hal surat, lampiran, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi,
salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Oke, itu saja sayang materi kita hari ini ya. Apabila ada yang kurang jelas, ya sayang, bolehlah dipertanyakan sama ibu. Jadi ibu bisa mengetahui sampai di mana kamu sudah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Bye bye.